Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, alhamdulillah sekarang kita bisa melanjutkan cerita Nabi Musa alaihissalam. Setelah berkutat tentang Fir'aun, Bani Israel, sekarang kita memasuki cerita baru dari Nabi Musa alaihissalam. Fi sabilil ilmi, dalam perjalanan mencari ilmu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, ia bersabda, qama Musa khatiban fi Bani Israel fasu'ila. Berdirilah Nabi Musa itu khatiban, sambil berkhutbah, fi Bani Israel, di dalam pada Bani Israel, fasu'ila, maka ia ditanya, ayun nasi a'lamu, siapakah manusia yang paling alim? Maka Nabi Musa menjawab, ana a'lam, aku yang paling alim. Fa'ataballahu alaihi, Allah menegur atasnya Nabi Musa itu, idza lam yarudda an ilma ilallah, karena izlam yarudda al ilma ilallah, karena tidak mengembalikan tentang ilmu itu kepada Allah. Nah, jadi kalau ada pertanyaan siapa yang paling alim, Allah lah yang paling alim. Fa'ahallahu ilaih, maka Allah mewahyukan kepadanya Musa, anna abdan min ibadi, bahwanya seorang hamba daripada hamba-hambaku, bimajma'il bahraini, yang berada di antara dua lautan, huwa a'lamu minka, dia lebih alim daripadamu wahai Musa. Qala rabbi kaifa bihi, berkata Musa, wahai Tuhanku, siapa orang itu? Bagaimana dia bisa lebih alim dariku? Faqila lahu, maka dikatakan baginya, ihmil hutan fil miktalin au zambilin, maka dikatakan baginya Musa itu, bawalah olehmu akan ikan di dalam kantong jerami. Fa idza faqadtahu fa huwa samma, maka apabila kamu kehilangan ikan itu, maka di sanalah dia. Di sanalah dia, maksudnya hamba yang lebih alim itu. Wantalaqa bifatahu, kemudian berjalan ia Musa mencari orang yang alim itu dengan membawa seorang pemuda. Disebutkan di sini siapa nama pemuda itu, Yusha bin Nun. Wa hamala hutan, mereka berdua membawa ikan, bekalnya itulah, fi miktalin, di dalam keranjang jerami. Hatta kana 'inda sahrati, hingga ada keduanya itu berada di pinggir-pinggir, di sisi padang gurun. Wada'a ru'usahuma fanama, mereka berdua meletakkan kedua kepalanya, maka tertidurlah mereka berdua. Fansallal hutu minal miktal, nah ini mungkin maksudnya ini, maka menggeleparlah ikan itu, atau hilang, keluarlah ikan itu, minal miktal, daripada keranjang jerami itu. Fattakhadha sabilahu, maka ikan itu mengambil jalannya, fil bahri, yaitu berenang ke lautan, saraba, atau di sini dia itu mencebur lah gitu. Jadi ikan itu membebaskan diri dari jerami itu dan mencebur ke lautan. Nah, di kisah-kisah yang lain itu, ini sebagai tanda kekuasaan Allah. Kan ikan itu, ada yang mengatakan ikan itu sebenarnya sudah matang. Kan ikan itu sudah matang, tetapi karena kekuasaan Allah, ikan itu bisa hidup lagi dan bisa berenang kembali ke lautan.
Wa kana li Musa wa fatahu ajaba, adalah bagi Musa dan pemudanya itu ajaba, itu keheranan. Tetapi belum tahu dia nanti ini, belum tahu bahwa ikannya itu sudah nggak ada. Nah, sudah bangun, mereka pergi melanjutkan perjalanan mereka. Fantalaqa, ini ada alif, ini tasniyah, maka mereka berdua terus berjalan baqiyatal lailatiha, sepanjang malamnya itu, sepanjang malam mereka berdua itu, wa yaumihima, dan sepanjang siang mereka berdua. Falamma asbah, maka manakala waktu subuh sudah masuk, qala Musa li fatahu, berkatalah Musa kepada pemuda itu, atina ghada'ana, bawakan makanan kita itu, laqad lakina min safarina hada nasaba. Nasaba bermakna ta'ban, yaitu lelah atau letih. Jadi bawakan akan makanan kita. Kami itu sungguh telah lapar karena perjalanan ini. Walam yajid Musa massan minan nasabi, dan tidaklah mendapatkan Musa itu menyentuh daripada, apa maksudnya ini ya? Tidak bisa menyentuh karena memang tidak ada, sudah hilang ikan itu, minan nasabi. Apa ini maksudnya nasabi ini? Daripada kelelahan. Nasabi kan bermakna kelelahan. Hatta jawazal makan, hingga ia melewati satu tempat, allazi umira bihi, yang sudah diperintahkan dengannya. Dikisahkan di cerita yang lain, sebenarnya Fata ini melihat ikan itu mencabar ke laut, tetapi karena saking ngantuknya dikira itu mimpi. Nah, jadi setelah bangun, pemuda itu tidak ingat, lupa menceritakan bahwa ikan itu sudah kabur menuju lautan itu, dan lupa menceritakannya kepada Nabi Musa. Nah, faqala lahu fatahu, maka berkata baginya Musa itu oleh pemuda itu, ara'aita idza awayna, apakah kamu melihat ketika kita bernaung, ketika kita bernaung untuk tidur, mungkin maksudnya ini, ila sahrati, di padang gurun itu, fa ini, maka aku itu nasitul huta, aku lupa akan kejadian ikan itu. Nah, qala Musa, maka Musa berkata, dzalika ma kunna nabghi, itu seharusnya tempat yang kita tuju. Karena kan ada perintah Allah bahwa kalau kamu kehilangan ikan, berarti di sanalah tempatnya hambanya yang alim itu. Fartadda ala asarihi ma qasasa, maka mereka kembali menelusuri jejak-jejak mereka. Falamma intahaya ila sahra, maka manakala mereka sampai ke tempat hilangnya ikan itu, idza rajulun musajjan, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang menutupi dirinya dengan satu pakaian, bisaubin, fasallama Musa, maka Musa memberikan salam kepadanya. Faqala al-Khadir, maksudnya faqala al-Khadir, berkatalah Nabi Khidir, ternyata itu adalah Nabi Khidir. Wa anni bi ardika salam, dan bahwasanya aku di tanahmu itu selamat. Ini unik cara perkenalannya ini. Faqala ana Musa, saya Musa, kata Musa. Faqala Musa Bani Israel, maka ia menjawab, apakah Musa dari Bani Israel? Qala na'am, iya benar. Qala Musa, berkatalah Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda, apakah boleh aku mengikutimu untuk engkau ajarkan kepadaku dari apa-apa yang telah engkau diajarkan dengan satu kecerdasan, atau dengan satu 'allimta rusyda, jalan kepandaiannya lah gitu. Qala, ia berkata, innaka lan tastati'a ma'iya sabra, sungguh engkau itu tidak akan mampu bersabar kalau pergi bersamaku. Ya Musa, inni ala ilmin min ilmillah, wahai Musa, aku ini berada dikasih ilmu oleh Allah itu min ilmillah, dari Allah langsung.
'allamanihi, yang ia mengajarkan aku ilmu itu, la ta'lamuhu anta, engkau tidak mengetahuinya apa yang ia ajarkan aku itu, wa anta ala ilmin 'allamakahu Allahu la a'lamuhu, dan engkau mengetahui dan engkau mempunyai ilmu juga yang Allah ajarkan kepadamu, la a'lamuhu, yang aku pun tidak tahu apa yang Allah ajarkan kepadamu itu. Jadi tidak semuanya harus tahu lah gitu kan. Ada saja yang tidak ditahu karena tidak diajarkan oleh Allah kepadanya yang Allah ajarkan kepada orang yang lain. Mana dia? Qala Musa, berkatalah Nabi Khidir, wahai Musa, qala Musa, berkatalah Musa, satajiduni insyaallah sabiran, engkau akan mendapati aku insyaallah itu bersabar, wala a'si laka amra, dan aku tidak akan menyanggah bagimu satu urusan. Nah, kalau sudah begini, ya udah, kata Nabi Khidir, famtalaqa, maka berjalanlah mereka berdua, bimasyiyani, dengan mereka berjalan, ala sahilil bahri, di tepi pantai, laisa lahuma safinatun, yang tidak ada perahu di sana. Famarat bihima safinatun, maka berjalan tiba-tiba lah gitu. Maka berjalanlah di pantai itu ada perahu. Fakallamuhum an yahmiluhuma, maka mereka orang-orang itu mengajak mereka berbicara. Jadi mereka mengajak Nabi Musa dan Nabi Khidir berbicara, orang-orang yang ada di sampan itu, an yahmiluhuma, untuk membawa mereka berdua. Jadi dikasih naik lah gitu. Fa'urifal Khidir, dikenallah Nabi Khidir itu oleh orang-orang. Fahamaluhuma, maka mereka membawa keduanya, bighairi naulin, dengan tanpa ongkos, jadi gratis. Faja'a usfurun, maka datanglah sebuah burung namanya sih kalau di sini burung, bahasa Indonesianya burung gereja, kalau di tempat saya namanya burung masjid. Fawaqa ala harfis safinah, maka ia hinggap di atas sisi perahu itu. Fanaqara naqratan aw naqrataini minal bahri, apa ini naqara nih? Melubangi artinya. Lalu burung itu melubangi dengan satu lubang atau dua lubang minal bahri, yang dia lubangi menggunakan daripada air laut. Nah, tapi saya tidak tahu bagaimana caranya. Faqala Khidir, maka berkatalah Nabi Khidir. Nah, sebenarnya burung itu menjadi tanda dari Allah kepada Nabi Khidir untuk melubangi kapal itu. Ya Musa, wahai Musa, kata Nabi Khidir, mana qasa ilmi wa ilmuk, tidaklah kurang ilmuku dan ilmu itu, min ilmillah, daripada ilmunya Allah, illa kanaqrati hadal usfur, kecuali dengan seperti melubanginya akan ini burung, fil bahri, di lautan ini. Fa'amadal Khidir, maka Khidir sengaja ila lawhin minal alwah hissafinah fanaza'ahu, maka sengajalah Nabi Khidir itu kepada papan-papan, dari papan-papan perahu itu, fanaza'ahu, lalu merusaknya. Faqala Musa, maka berkatalah Musa, qaumun hamaluna bighairi naulin, ada kaum yang rela mau memberikan kita tumpangan. Amatta ila safinatihim, apakah kamu sengaja kepada perahu mereka itu, takharaktaha, lalu engkau melubanginya, litughriqa ahliha, untuk menenggelamkan para penumpangnya. Qala al-Khidir, berkatalah Nabi Khidir, alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra, bukankah telah aku katakan bahwa kamu itu tidak akan sanggup, tidak akan mampu bersabar ketika pergi bersamaku. Qala Musa, berkatalah Musa, la tu'akhizni, janganlah engkau hukum aku, bimana situ, dengan sesuatu yang aku lupa, wala turhiqni min amri usra.
La tu'akhidni, janganlah kau hukum aku bima nasitu dengan apa yang aku lupa, wala turhiqni, dan janganlah engkau bebani aku min amri usra, dari kesulitan dalam urusanku. Jadi sadarlah Nabi Musa itu kesalahannya. Fakaratil ula, maka itu kesalahan pertama min Musa, nisyanan, daripada Musa kesalahan. Fantadaqa, maka mereka berdua terus mengarungi laut, pergi. Faidha bigulamin, maka tiba-tiba ada seorang pemuda, seorang anak, yal'abu ma'al gilman, yang bermain-main dengan bersama teman-temannya yang lain, anak-anaknya yang lain. Gilman ini jamak gulam ini. Fa'akhadal hadir, maka Nabi Khidir mengambil birasihi, dengan kepalanya anak itu, min a'lahu, dari bagian atasnya. Faqtala'a ra'sahu, kemudian membunuhnya, biadihi, dengan tangannya. Faqala Musa, maka berkatalah Musa, aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin, apakah kamu membunuh jiwa yang masih bersih dengan bighairi nafsin, dengan apa maksudnya ini bighairi nafsin, dengan tanpa nafsu, atau bagaimana ini? Qala, ia berkata, alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra, bukankah telah aku katakan bagimu itu bahwa kau tidak akan mampu bersabar jika pergi bersamaku. Fantalaqa, maka mereka berdua terus mengarungi berjalan lah gitu, hatta idza ataya ahla qaryah, hingga apabila keduanya itu ataya, mendatangi sebuah penduduk ahli qaryah. Istat'ama, jadi ta'ama itu makan, istat'ama itu meminta makan. Jadi mereka bertamu meminta makan kepada mana ahlaha, kepada penduduk itu. Fa'abau, maka penduduk itu enggan an yudhayifuha, untuk menjamu mereka. Fawajada fiha jidaran, lalu keduanya menemukan satu tembok di desa itu, yuridu an yang qabdah, yang akan runtuh. Qamal hadir biyadihi faqamah, lalu Nabi Khidir dengan tangannya membetulkannya. Faqala Musa, maka berkatalah Musa, lau syi'ta, jika kamu mau, latakhasta alaihi ajra, kamu bisa meminta upah atas apa yang sudah kamu lakukan. Faqala, maka berkatalah Nabi Khidir kepada Musa, hadza firaqu baini wa bainik, bermula inilah perpisahanku dengan kamu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi aneh nih, Nabi Khidir sudah merasa bahwa Musa ini tidak akan sanggup. Jadi langsung mengatakan, inilah perpisahan kita. Benar kataku, kamu tidak akan sanggup bersabar kalau pergi bersamaku. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yarhamullahu Musa, semoga Allah merahmati Musa, lawadidna law sabara, kami itu sangat penasaran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami berharap kalau Nabi Musa itu bisa bersabar, hatta yaqussa alaina, hingga bisa mengisahkan kepada kami, min amrihima, dari apa yang akan terjadi daripada keduanya, dari cerita-cerita keduanya. Jadi Nabi tertarik dengan cerita-cerita ini. At-ta'wil nanti dikatakan ta'wilnya itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.